Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Nuh Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Hadis, mohon izin Bapak, perkenalkan, nama saya Aditya Tri Ramadan dengan NIM 1860 405253317 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBS 1H. Pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak dengan judul macam-macam ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu topik penting dalam ilmu tasfir karena berkaitan langsung dengan cara kita memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara tepat. Pertama-tama perlu dipahami bahwa ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya tidak langsung jelas. Kesamaran ini bisa muncul karena beberapa faktor bahasa, teologi, konteks sejarah, atau karena ayat tersebut berhubungan dengan hal-hal yang berada di luar jangkauan akal manusia. Oleh karena itu, memahami ayat mutasyabihat membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam akidah maupun penafsiran. Dalam jurnal ini, saya menjelaskan bahwa para ulama telah mengelompokkan ayat mutasyabihat ke dalam beberapa kategori utama. Kategori pertama adalah mutasyabihat lafziyah, yaitu ayat yang ambigu dari sisi kebahasaan. Contoh yang sering dibahas adalah kata-kata seperti yadullah atau wajhullah. Secara bahasa, kata-kata ini memiliki kedekatan dengan sifat makhluk, sehingga para musafir kemudian berbeda pandangan dalam menafsirkannya. Namun, apakah dipahami secara metaforsis atau maknanya diserahkan kepada Allah. Pada kategori kedua adalah mutasyabihat ma'nawiyah, yaitu ayat-ayat yang mengandung ambiguitas teologis, khususnya terkait sifat-sifat Allah dan konsep ketuhanan. Dalam kategori ini terdapat dua kecenderungan yang besar dalam tradisi Islam. Ulama salaf umumnya memilih pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna hakikinya kepada Allah tanpa spekulasi. Sedangkan ulama khalaf lebih memilih ta'wil, yaitu memberikan penafsiran rasional atau metaforsis agar tidak terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluknya. Selanjutnya terdapat ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan alam gaib, seperti gambaran tentang malaikat, surga, neraka, hari kiamat, dan kehidupan setelah kematian, karena hal ini berada di luar pengalaman manusia. Ayat-ayat tersebut tidak dapat dipahami sepenuhnya dengan akal dan memerlukan keimanan sebagai fondasinya. Kategori berikutnya adalah ayat mutasyabihat yang bernuansa kosmologis atau terkait fenomena sains. Ayat-ayat tentang penciptaan alam, langit, atau proses biologis seringkali menggunakan bahasa simbolik. Fenomena yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak selalu dapat dipahami secara literal maupun dijelaskan sepenuhnya oleh sains modern, sehingga ruang interpretasi dalam kategori ini cukup luas. Selain 4 kategori pokok tersebut, dalam jurnal ini saya juga memperluas pembahasan dengan memasukkan beberapa bentuk mutasyabihat tambahan. Misalnya mutasyabihat
simbolik, yakni ayat-ayat yang menggunakan simbol atau metafora untuk menjelaskan konsep metafisik seperti perumpamaan cahaya dalam Quran Surat An-Nur ayat 35. Ada juga mutasyabihat historis, yaitu ayat yang tampak samar bagi pembaca modern karena perbedaan konteks budaya dan sosial karena antara masa kini dengan masa turunnya wahyu. Kemudian mutasyabihat akibat perbedaan qiraat, di mana variasi bacaan yang sah dalam Al-Quran membuka peluang makna yang lebih luas, namun bagi sebagian orang dapat menimbulkan kebingungan. Membuka peluang makna yang lebih luas. Selanjutnya, mutasyabihat karena perbedaan mazhab teologis, di mana satu ayat dapat dipahami secara berbeda oleh mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah maupun Salafiyah. Bahkan pendekatan hermeneutika modern juga memandang ayat mutasyabihat sebagai teks berlapis makna yang perlu dibaca melalui konteks sejarah, budaya, serta kondisi sosial pembacanya. Dan terakhir, terdapat mutasyabihat hakiki, yaitu ayat yang makna rahasianya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan zat dan hakikat sifat-sifatnya. Selain membahas klasifikasi ayat mutasyabihat, saya juga menjelaskan dua pendekatan besar yang digunakan ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut. Pendekatan pertama adalah tafwid, yang lebih banyak dipegang oleh ulama salaf. Mereka membaca ayat sebagaimana adanya tanpa menafsirkan detail yang dapat menjerumuskan pada spekulasi teologis. Ada pendekatan kedua, yaitu takwil, yang digunakan oleh ulama khalaf untuk memberikan penafsiran rasional atau metaforis agar makna ayat tetap sesuai dengan prinsip akidah. Sebagai penutup, dalam jurnal ini saya menegaskan bahwa memahami ayat mutasyabihat sangat penting untuk menjaga keutuhan akidah dan menghindari kesalahpahaman terhadap pesan wahyu. Ayat-ayat mutasyabihat bukan hanya tantangan, tetapi juga membuka ruang bagi pendalaman intelektual dan spiritual dalam memahami Al-Quran. Dengan berkembangnya metodologi tafsir dari masa ke masa, kajian terkait mutasyabihat terus menjadi topik yang relevan dalam studi Al-Quran, baik secara klasik maupun kontemporer. Baik, sekian pemaparan dari jurnal yang sudah saya buat. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang ragam ayat mutasyabihat serta pendekatan yang digunakan dalam menafsirkannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.